Masjid Azizi yang berdiri megah di jantung kota Tanjung Pura ini didirikan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Masjid Azizi yang anggun dengan ornamen perpaduan dari Mesir, Gotik, dan Parsi ini berdiri pada 12 Rabiul Awal 1320 Hijriah bersamaan pada tanggal 19 Juni tahun 1902. Di atas tanah seluas 1.800 meter persegi. Jauh sebelumnya, di tanah masjid ini pernah berdiri sebuah rumah suluk atau tempat bertuajuh yang terbuat dari bahan kayu dan papan dengan atap genteng oleh Sultan Haji Musya Al-Mu'azzam Shah, ayah dari Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah, di mana ketika itu penyebaran tarikat Naqsabandi yang dikembangkan oleh Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi atau Tuan Guru Besilam. Salah seorang murid pertamanya di Langkat adalah Sultan Musa. Semula pusat tarikat ini berlokasi di Pulau Putri Desa Air Tawar Gebang sebelum dibukanya pusat tarikat di Babu Salam. Kini kami selalu sepakat membangun langkah menuju bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Masjid Azizi yang berdiri megah tepatnya di pinggir jalan protokol yang merupakan jalan lintas Medan Banda Aceh, bagaikan primadona yang berdiri megah sehingga menarik perhatian bagi setiap orang yang melintas. Saudara, saat ini saya persis tepat berada di halaman Masjid Azizi guna melaporkan sejarah berdirinya Masjid Azizi ini. Untuk mengetahui bagaimana sejarah lengkap berdirinya Masjid Azizi ini, mari ikuti saya. Beberapa tahun berselang atas kesepakatan musyawarah pembesar kerajaan Langkat yang dipimpin Sultan Abdul Aziz serta petunjuk dari Tuan Guru Besilam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1320 Hijriah mulai dilakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan masjid tersebut, yang kelak nama masjid itu ditabalkan berasal dari nama pendirinya Sultan Abdul Aziz, yaitu Masjid Azizi. Biaya pembangunan masjid ini keseluruhannya ditanggulangi oleh Sultan Abdul Aziz sebesar 400.000 pound sterling dengan upah atau biaya kontraktor sebesar 200.000 ringgit Singapura. Kontraktor pembangunan masjid ini berasal dari Jerman, dikerjakan selama 18 bulan. Luas masjid ini dapat menampung 2.000 jemaah, serta di halamannya dapat menampung 2.000 jemaah sholat. Bahan bangunan masjid ini keseluruhannya didatangkan dari Singapura dan Pulau Pinang, diangkut melalui jalan laut dengan pelabuhannya ketika itu di Jalan Bambu Runcing, depan kantor Koramil yang sekarang. Saat itu kedalaman sungai Batang Serangan dapat dilewati oleh kapal dengan muatan 600 ton. Sementara itu kubah masjid yang terbuat dari tembaga ini keseluruhannya seberat 40 ton. Ketika membangun masjid ini, oleh para pembesar kerajaan menyarankan kepada Sultan Aziz agar mereka diberi kesempatan untuk membantu biaya pembangunan masjid. Namun Sultan Aziz ketika itu menolak dengan halus. Biaya pembangunan masjid ini agar ditanggulangi oleh Sultan Aziz sendiri. Dan ini merupakan amanah dari almarhum Sultan Musa kepada Baginda. Ada saatnya para pembesar kerajaan untuk ikut bersama membangun sarana ibadah, yakni rencananya setelah selesai pembangunan Masjid Azizi akan dilanjutkan pembangunan sarana pendidikan agama.
Pada mulanya pembangunan tersebut hanya masjidnya saja dan tidak termasuk menara. Beberapa tahun kemudian setelah Masjid Azizi rampung dibangun, barulah dibangun menara. Ada hal menarik dalam pembangunan menara ini. Ketika dilaksanakan jubilium acara peringatan ulang tahun ke-25 Sultan Aziz memangku jabatan Sultan Langkat, semua pembesar negeri diundang. Salah seorang yang tidak hadir adalah pimpinan Delhi Maskapai, perusahaan Belanda. Sehingga Sultan Aziz sangat tersinggung dan rentetannya Sultan Aziz sangat marah kepada kontilyur Belanda yang ada di Langkat. Perlu diketahui Sultan Aziz sesungguhnya tidak simpati dan berseberangan jalan dengan pemerintah kolonialis Belanda yang ada di Sumatera Timur. Selanjutnya Sultan Aziz selalu menolak dan tidak melayani setiap keperluan Delhi Maskapai, sehingga banyak aktivitas Delhi Maskapai terbengkalai dan keadaan ini sangat merugikan pihak perusahaan Belanda sendiri. Menyadari akan kesalahan ini, maka pihak Delhi Maskapai menghadap Sultan Aziz dan memohon maaf serta membangun sebuah menara masjid yang kini berada dalam satu keutuhan Masjid Azizi, di mana menara yang dibangun oleh perusahaan Belanda tahun 1927 ini merupakan hadiah dalam menebus kesalahannya kepada Sultan Abdul Aziz. Tinggi menara tersebut lebih kurang 35 meter. Bentuk masjid ini memang sangat spesifik dan menarik, baik dari segi bentuk arsitektur bangunan, jumlah kubah, serta di dindingnya dihiasi dengan tulisan khat kaligrafi atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Tulisan khat ini pertama kali ditulis oleh seniman kaligrafi dari Mesir. Kemudian beberapa kali mengalami perbaikan dan pembaharuan, di antaranya ditulis kembali juga berasal dari Mesir. Kemudian beberapa puluh tahun berselang oleh Haji Salim Fakhri, dan yang terakhir pada tahun 1996 atas biaya pemerintah daerah Langkat, masjid ini dicat kembali atau direhab, serta khatnya ditulis ulang oleh almarhum Haji Abdul Qadir Ahmadi. Bentuk tulisan khat ini terdapat beberapa jenis khat, di antaranya jenis khat sulus, naski, dan lain sebagainya. Bila diperhatikan bentuk kubah di samping kubah induk terdapat 3 buah kubah pendamping serta 4 kubah kecil dengan masing-masing bertiang 4. Hal ini diibaratkan 4 sahabat Rasulullah, sementara kubahnya berwarna hitam meniru dari warna Ka'bah berwarna hitam. Maksudnya warna hitam tidak dapat dimasuki oleh warna lain. Diibaratkan bahwa ajaran Islam tidak dapat dimasuki oleh pengaruh-pengaruh lain di luar Islam. Sementara itu ada hal yang menarik bahwa bentuk dan bangunan Masjid Azizi ini persis seperti masjid kembar dengan Masjid Zahir yang berdiri megah di jantung kota Alor Star negeri Kedah, Malaysia. Sesungguhnya Sultan Kedah sengaja mencontoh bangunan Masjid Azizi. Lalu dibangunlah Masjid Zahir di Alor Star Kedah, Malaysia. Apakah ada hubungannya antara Langkat dengan Kedah? Kita ikuti penjelasan sejarawan dan budayawan Melayu berikut ini. Saudara, saat ini saya sedang bersama sejarawan dan budayawan Melayu, yaitu Datuk Seri Dr. Andes Haji Zainal Arifin AK MSI MPD.
Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Datuk, saya ingin mendengar penjelasan dari Datuk mengenai hubungan Masjid Kedah yang ada di Malaysia dengan Masjid Azizia yang ada di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini, Datuk. Sesungguhnya antara Kedah dengan masjid sini, di Kedah itu ada namanya Masjid Zahir. Masjid Zahir itu dibangun oleh Sultan Kedah. Nah, hubungannya kebetulan tahun 1905 di mana Sultan Abdul Aziz meminang anak Sultan Kedah yang dijadikan permaisuri di Kerajaan Langkat. Nah, oleh Sultan Kedah ketika itu untuk mempererat hubungan antara Langkat dengan Kedah, tahun 1910 dikirimnya lah 3 arsiteknya kemari untuk memutu dan mencontoh benar-benar Masjid Azizia ini. Kemudian tahun 1912 dibangunnya lah masjid tersebut. Tahun 1915 masjid itu sudah siap. Namanya Masjid Zahir. Persis berada di jantung kota Alor Setar, Kedah, Malaysia. Masjid itu persis berada di depan istana lama ya. Sekarang istana itu nggak dipakai. Istana itu sudah dipindah. Jadi bentuknya persis dengan Masjid Azizia Tanjung Pura. Bedanya Masjid Zahir itu lebih kecil dari Masjid Azizia, kemudian halamannya juga lebih luas dari Masjid Azizia. Jadi bentuknya persis sama. Bedanya menara. Kalau kita menara di luar masjid, kalau di sana masjid itu berdiri persis berada di badan masjid. Itu bedanya. Kemudian belakangan mereka bangun untuk memperbesar masjid itu ada anaknya lah di samping. Kemudian di belakang itu ada halaman persis berada di Sungai Kedah. Di sungai itu dibangunnya itu untuk orang ambil wudhu dan sebagainya. Itu. Jadi antara Masjid Azizia dengan Masjid Zahir Kedah Malaysia, kebetulan tahun lalu saya sampai ke sana, sempat jumpa dengan Raja Muda, sempat bicara, ngomong-ngomong, diskusi dan sebagainya. Itu hubungan antara Masjid Kedah yang bernama Masjid Zahir dengan Masjid Azizia Tanjung Pura. Bolehlah sekali-sekali Anda bisa meninjau masjid itu persis berada di jantung kota Alor Setar, Kedah, Malaysia. Dan masjid itu persis berada di depan istana lama. Jadi cukup indah juga, cukup indah. Cuman bedanya barangkali ya jujur aja di sana lebih namanya Malaysia ya. Pegawainya pun digaji oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi ini benar-benar terpelihara dan cukup indah. Dan kalau kita lihat di sana ya persislah dengan Masjid Azizia Tanjung Pura ini. Barangkali demikian penjelasan saya. Masjid Azizia yang berdiri megah dan kokoh yang merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Langkat yang terkenal sebagai masyarakat religius ini sudah lebih dari 100 tahun berdiri lamanya. Baiklah saudara, demikian laporan yang dapat kami sajikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Pemimpin hijau serta berperi, alamnya bermain, ombak mengalun, negeri Langkat, tanah Melayu. Dahulu Sultan memerintah negeri, rakyatnya rajin tetap bersatu, alim beramal